Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempersiapkan dan mengevaluasi laporan hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Wanda Kholida Putri sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Cindy Masyarinanda, PIAUD 4B. Saya akan menerangkan mempersiapkan laporan hasil penelitian. Sebelum kita menulis laporan hasil penelitian, sebaiknya kita harus mempunyai pedoman dalam penulisan laporan. Pedoman dalam penulisan laporan terdapat 4, yaitu menulis laporan untuk mencari kemajuan, bukan untuk mencari kesempurnaan. Jadi, apabila laporan hasil penelitian kita masih ada yang kurang, itu tidak apa-apa karena kita mencari kemajuan, bukan untuk mencari kesempurnaan. Yang kedua, tulis apa saja yang ada di pikiran dan harus melakukan yang berbeda dari yang lain. Kita menulis laporan hasil penelitian harus beda dari yang lain, tidak boleh plagiat atau mencontek ke laporan hasil penelitian orang lain. Yang ketiga, menulis laporan dengan berani dan pada saat menulis harus sering melakukan pengecekan. Yang keempat, mengedit untuk memastikan laporan. Mengedit adalah teknik untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya saya akan menerangkan menulis proposal. Ada 9 argumen sentral menurut Maxwell. Yang pertama, buatlah sesuai kebutuhan pembaca, dan pembaca dapat dengan mudah memahami topik yang Anda buat. Jadi kita harus menulis proposal sesuai dengan kebutuhan pembaca dan pembaca harus dapat dengan mudah memahami topik yang kita bahas. Yang kedua, pembaca harus sudah memahami sedikit tentang topik Anda. Yang ketiga, tentukan topik yang akan dipelajari atau diteliti. Sebelum kita menulis proposal, sebaiknya kita menentukan topik mana yang akan kita teliti. Yang keempat, buatlah peraturan dan tentukan siapa yang akan Anda teliti. Yang kelima, tentukan metode yang akan Anda gunakan dalam menyediakan data. Sebelum kita menulis proposal, sebaiknya kita tentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam menyediakan data. Yang keenam, siapkan langkah-langkah untuk menganalisis data. Yang ketujuh, pastikan data yang Anda teliti sudah benar. Yang kedelapan, tentukan masalah etika yang akan dihadapi. Yang kesembilan, tentukan apa yang akan ditunjukkan hasil awal tentang kepraktisan dan nilai studi yang diusulkan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh isi proposal penelitian untuk skripsi. Isi proposal penelitian untuk skripsi ada 3, yaitu ada 3 bagian. Bagian pertama, sampul depan. Sampul depan itu cover. Skripsi berisi rencana penelitian, apa yang akan diteliti, judul penelitian, logo universitas, nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa, jurusan fakultas universitas, bulan dan tahun usulan penelitian disahkan. Yang kedua itu terdapat halaman judul, dibuat sesuai dengan sampul depan, tetapi di bawah nama dan NIM ditambahkan tujuan usulan penelitian, yaitu untuk menyusun skripsi pada program Strata 1, S1, Fakultas X, Universitas Y. Yang ketiga terdapat halaman pengesahan. Di dalam halaman pengesahan ada usulan penelitian, judul penelitian, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, tanggal pengesahan, nama dosen, pembimbing, dan mengetahui ketua jurusan dan dekan fakultas X Universitas Y. Yang kedua itu ada bagian isi. Di dalam bagian isi terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah ada faktor-faktor yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian, alasan yang sering diajukan yaitu adanya keganjalan antara keadaan yang seharusnya atau ideal dengan keadaan yang nyata. Tujuan dan perlunya masalah di atas dibahas dan diangkat dalam suatu penelitian. Dan juga, jika rasionalisasi didasarkan pada hasil kajian atas hasil penelitian terdahulu, maka sebaiknya menuliskan hasil penelitian yang baru terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Perumusan masalah dibuat atas dasar latar belakang masalah dan berbentuk pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian.
Yang ketiga, pembatasan masalah. Pembatasan masalah ditujukan agar masalah yang ingin diteliti tidak terlalu melebar, hanya berfokus pada masalah apa yang ingin diteliti. Yang keempat, hipotesis penelitian jika ada. Hipotesis yaitu penjelasan sementara atas permasalahan yang sedang diteliti yang belum diketahui kebenarannya atau masih diragukan. Yang kelima, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yaitu suatu informasi yang akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan harus sesuai dengan perumusan masalah yang akan diteliti. Kegunaan penelitian, manfaat yang diperoleh setelah tujuan penelitiannya berhasil dilakukan. Yang keenam, definisi operasional, diartikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan secara leksikal menurut definisi kamus. Yang ketujuh, tinjauan pustaka, ditemukan dari berbagai sumber. Yang kedelapan, metode penelitian, cara agar dapat dengan mudah memahami objek yang diteliti. Dalam metode penelitian pada umumnya berisi 1. Jenis penelitian, 2. Populasi dan sampel penelitian jika ada, 3. Data dan sumber data jika ada, 4. Teknik pengumpulan data harus jelas, 5. Pengujian instrumental pengumpulan data, 6. Variabel penelitian, 7. Teknik analisis data, 8. Waktu penelitian. Yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar asal sumber. Yang kedua, berisi lampiran daftar riwayat hidup jika ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang evaluasi hasil laporan penelitian. Banyak sekali yang harus kita perhatikan dalam evaluasi hasil penelitian yang harus kita bahas. Yang pertamanya itu ada pedoman umum, yang kedua itu ada masalah khusus dalam beberapa metode atau penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga itu cara melakukan revisi. Yang keempat itu kriteria. Yang terakhir itu adalah beberapa pertanyaan yang untuk mengevaluasi penelitian kuantitatif. Baiklah, yang pertama itu pedoman umum yang dapat digunakan peneliti untuk mengevaluasi penelitian sebagai berikut. Yaitu penilai penelitian kuantitatif mementingkan aspek yang bersangkutan dengan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Kalau penilai penelitian kuantitatif, ada juga penilai penelitian kualitatif, yaitu memperhatikan tentang bagaimana pengumpulan datanya dan juga tentang persuasi dan kepedulian si peneliti. Teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan penulis. Terus lanjut ke beberapa masalah khusus untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif seperti narasi, etnografi, studi kasus harus ada pertanyaan untuk penelitian kualitatif tambahan sesuai dengan orientasi penelitiannya. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif seperti survei, korelasi, kausal komparatif, eksperimental, dan subjek tunggal, itu pun dipakai pada metode campuran dan metode tindakan. Lanjut ke cara melakukan revisi dan hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu yaitu mencoba teliti terhadap kualitas tulisan yang ditemukan. Jadi tulisan itu kita revisi dengan kualitas yang baik.
Yang kedua itu, ikuti tulisan yang baik dan benar agar tidak mengulang kesalahan yang sama pada tulisan Anda sebelumnya. Jadi ikutilah cara penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga itu, terapkan saran yang telah diberikan. Jadi banyak nih orang-orang tidak melihat, dia membaca saran tapi tidak menerapkan saran yang ada. Lanjut, yaitu menurut Darmawan Wibisono 2003, yaitu keterbacaan. Keterbacaan adalah kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks atau naskah yang dipengaruhi faktor panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letak. Selanjutnya itu ada kesesuaian. Kesesuaian ini apakah sudah sesuai dengan judul dan penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya itu ada ketepatan. Ketepatan itu apakah sudah tepat tanda baca dan pemilihan kata yang tepat dengan tujuan dengan isi tulisannya. Selanjutnya pemikiran. Apakah sudah kritis pemikiran terhadap tulisan yang kita buat maupun tulisan yang sedang kita revisi. Berikut ini beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi penelitian kuantitatif. Yang pertamanya itu ada judul untuk penelitian. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan mengenai judul untuk penelitian. Apakah sudah mencerminkan variabel bebas dan keterkaitan utama? Yang kedua itu, apakah sudah menuangkan perbandingan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya? Yang ketiga itu, apakah sudah menyampaikan peneliti untuk penelitian? Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan mengenai judul untuk penelitian. Yang kedua itu ada pernyataan masalah. Apakah mengisyaratkan bahwa masalah pendidikan bagus untuk dipelajari? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk pengumpulan data. Terus lanjut ada pernyataan masalah. Yang selanjutnya ada sumber-sumbernya. Apakah studi tentang variabel bebas dan dependence diselidiki dengan jelas. Yang keempat itu ada tujuan, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Apakah dalam penelitian yang Anda buat ada penjelasan tujuannya? Apakah penjelasan tujuannya jelas, menunjukkan variabel dan hubungan antara peneliti dan yang akan diteliti? Apakah pertanyaan saat peneliti Anda ditulis? Apakah pertanyaan ini menunjukkan variabel utama dalam penelitian? Apakah pertanyaan penelitian mengandung komponen utama yang akan membantu membaca memahami penelitian? Baiklah, yang kelima itu pengumpulan data. Sudahkah penulis mengambil langkah-langkah untuk mendapat akses ke orang dan situs? Dan masih banyak lagi pertanyaannya. Yang keenam, analisis dan temuan data. Apakah langkah yang tepat yang dipakai untuk teks atau data visual ke dalam tema, perspektif atau kategori? Lanjut, yang ketujuh, menulis apakah struktur keseluruhan sudah sesuai dengan studi kuantitatif. Apakah istilah pendidikan dan ilmu sosial sudah didefinisikan dengan cermat sesuai dengan penelitian? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk merevisi laporan hasil penelitian. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.